Di jantung utara Thailand, terdapat sebuah gua yang dianggap sakral oleh penduduk setempat, Tham Luang. Bagi mereka, gua itu adalah tempat tinggal Dewi kuno, seorang pelindung yang juga bisa murka jika diganggu. Pada Juni 2018, hujan musim panas tiba lebih awal, dan di dalam perut gua yang gelap itu terperangkap 12 jiwa muda dari tim sepak bola lokal beserta pelatih mereka. Dunia akan menahan napas selama 18 hari ke depan menyaksikan sebuah upaya penyelamatan yang hampir mustahil. Sebuah misi yang tidak hanya menguji batas teknologi, tetapi juga keberanian manusia yang paling mendasar. Ini adalah kisah tentang para pahlawan yang datang dari kegelapan. Kisah nyata dari film 13 Lives. Hidup di Mae Sai berjalan seperti biasa. Sekelompok anak laki-laki, anggota tim Wild Boars, baru saja menyelesaikan latihan sepak bola. Untuk merayakan ulang tahun salah satu dari mereka memutuskan untuk bersepeda ke Taman Nasional Tham Luang. Rencananya sederhana, menjelajahi bagian awal gua yang dikenal lalu pulang sebelum makan malam. Mereka dipimpin oleh pelatih muda mereka, Eka Von atau Coach Ek. Semangat mereka tinggi, tawa riang menggema di udara. Tanpa mereka sadari, awan gelap mulai berkumpul di atas perbukitan. Sementara itu, di belahan dunia lain, dua pria menerima panggilan yang akan mengubah hidup mereka. Rick Stanton dan John Volanten, penyelam gua ahli dari Inggris. Mereka adalah legenda di dunia yang gelap dan berbahaya itu, bukan petualang, melainkan ahli taktis yang pendiam yang mengandalkan ketenangan dan perhitungan yang dingin. Panggilan itu adalah permintaan bantuan resmi dari pemerintah Thailand. Gua Tham Luang telah berubah menjadi perangkap cair. Hey guys, it's the building on the left. Saat anak-anak dan Kocek berada jauh di dalam lorong gua, sebuah hujan deras yang tak terduga datang menghantam. Air mulai membanjiri pintu, masuk dengan kecepatan yang mengerikan, memotong jalur pulang mereka. Mereka terpaksa mundur lebih dalam, ke ruang-ruang yang lebih tinggi, menghindari amukan air yang terus naik. Di luar, kekacauan. Keluarga yang panik, pemerintah setempat yang berusaha memompa air keluar, dan para sukarelawan yang berdatangan. Upaya pencarian dimulai, tetapi kondisi di dalam gua sangat kejam. Lorong-lorongnya sempit, visibilitas nol, dan arus air begitu kuat hingga para penyelam Navy SEAL Thailand pun kesulitan. Rick dan John tiba di lokasi. Mereka melihat kerumunan, harapan yang mulai memudar, dan sebuah gua yang seperti monster yang sedang bernapas. Air keruh terus mengalir deras dari mulutnya. Dengan perlengkapan mereka menyelam masuk, memetakan labirin yang tak dikenal, berjuang melawan arus dan kabel-kabel yang kusut dari upaya-upaya sebelumnya. Setiap meter adalah pertaruhan nyawa. Hari-hari bergulir, harapan semakin tipis. Di dalam gua, anak-anak dan Kocek bertahan di sebuah gundukan sempit, dikelilingi air hitam dalam kegelapan total. Mereka berusaha tenang, menghemat energi dan lampu penerangan mereka. Kocek mengajarkan mereka untuk bermeditasi, mengurangi kecemasan dan menghemat oksigen. Mereka kecil, tapi jiwa mereka besar. Rick dan John, dengan ketekunan yang tak kenal lelah, terus menyelam lebih jauh. Mereka adalah titik terakhir harapan. Dan kemudian, pada penyelaman yang kesekian kalinya, di kedalaman yang tak terbayangkan, lampu senter John menyapu sebuah permukaan, bukan batu. Itu adalah wajah seorang anak laki-laki. Momen itu membeku. Di sebuah rak batu, ketiga belas orang itu duduk lemah tapi hidup. Dunia luar meledak dalam sukacita. Tetapi sukacita itu cepat mereda. Kenyataan yang dingin segera menghantam. Mereka ditemukan, ya, tapi bagaimana cara membawa mereka keluar? Jaraknya sangat jauh, perjalanan yang sulit bagi penyelam ahli sekalipun, apalagi bagi anak-anak yang tak pernah menyelam, kelaparan dan ketakutan. Oksigen di gua mulai menipis, dan hujan musim panas masih mengancam. Mereka harus segera dievakuasi, atau mereka akan tenggelam atau kehabisan udara. They completely panicked, almost drowned. Okay, let's get you guys out of here. Well, it's done now.
Semua opsi tampak buruk. Menunggu berbulan-bulan sampai musim hujan berakhir adalah bunuh diri. Mengajarkan mereka menyelam dalam keadaan panik hampir mustahil. Seorang ahli tambang dan penjelajah gua, Dr. Harry Harris, bergabung dengan tim. Dan dialah yang mengajukan opsi yang paling gila, paling berisiko, namun mungkin satu-satunya. Membius anak-anak itu, menidurkan mereka dengan ketamin, memasangkan mereka dengan regulator oksigen penuh, dan membawa mereka seperti paket melalui lorong-lorong bawah air yang sempit dan berliku. Dalam keadaan tak sadar, satu salah hitung, satu regulator terlepas, satu kepanikan dari penyelam, dan itu akan menjadi mimpi buruk. Risikonya luar biasa. Tapi tidak ada pilihan lain. Dengan berat hati, para orang tua menyetujui rencana yang terdengar mengerikan ini. Mereka percaya pada tim penyelamat. Operasi penyelamatan pun dimulai. Satu persatu, anak-anak yang tertidur dibungkus, diamankan, dan dibawa ke dalam air. Rick, John, Harry, dan tim penyelam internasional lainnya menjadi kurung-kurung kehidupan. Mereka merayap di lumpur, berjuang melawan arus dengan nyawa seorang anak di tangan mereka. Setiap hambatan, sempitnya lorong, kabel yang menjebak, oksigen yang menipis, terasa seperti pertaruhan melawan takdir. Suasana tegang mencekam, tidak ada suara selain gelembung napas dari regulator. Lampu senter hanya menerangi sepetak kegelapan. Itu adalah tarian maut yang paling sabar. Anak pertama berhasil keluar, lalu yang kedua dan ketiga. Prosesnya lambat, melelahkan, menguras mental. Para penyelam bekerja dalam siklus tanpa henti. Hujan kembali mengancam, memaksa para insinyur dan relawan di luar untuk berperang melawan air dengan segala cara, memompa dan membendung. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang tak terkatakan, hingga akhirnya pada hari ketiga operasi penyelamatan, Coach Ek yang dengan sukarela menjadi yang terakhir dibawa keluar. Semua 13 jiwa selamat. Mereka dibawa ke rumah sakit, pulih secara perlahan. Dunia bersorak, namun di tengah sorak-sorai ada keheningan para penyelam. Rick Stanton, John Volanten, Harry Harris, dan semua yang terlibat, mereka pergi dengan diam. Mereka bukan mencari pujian, mereka datang untuk menyelesaikan sebuah tugas yang mustahil, dan mereka telah melakukannya. Kisah Tam Luang bukan sekadar tentang ketangkasan teknis atau keberanian fisik belaka. Ini adalah simfoni kemanusiaan, sebuah cerita di mana seorang pelatih mengajarkan meditasi untuk mengusir ketakutan, di mana para petani setempat menguras sawah mereka untuk dialihkan ke gua, di mana ribuan orang dari seluruh dunia bersatu untuk satu tujuan. Dan di jantungnya ada sekelompok pria pendiam yang memahami kegelapan dengan intim. Mereka menghadapi ketakutan terbesar, tanggung jawab atas nyawa orang lain, dan memilih untuk maju. Mereka menunjukkan bahwa di saat-saat tergelap, cahaya terbesar seringkali datang dari mereka yang bersedia menyelam ke dalamnya. 13 Lives mengingatkan kita bahwa terkadang harapan itu bukanlah api yang menyala-nyala. Terkadang harapan itu adalah gelembung udara kecil di dalam air yang gelap yang dengan sabar dan penuh perhitungan dibawa menuju cahaya.